Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Yoko Arijatmiko pada seri belajar demografi. Pada video kali ini kita akan mempelajari mengenai cara menghitung proyeksi penduduk dengan FIFIP atau FIPSIN. Jadi, apa itu FIFIP? Nah, FIFIP sering disebut juga sebagai FIPSIN atau kadang ada juga yang menyebutnya sebagai FIFIP SIN-SIN. Nah, FIFIP adalah singkatan dari 5 years and 5 years age group. Kemudian SIN-SIN adalah single years dan single years age group. Nah, FIFIP menghasilkan proyeksi penduduk di tingkat nasional, regional, dan juga kota. FIFIP digunakan oleh organisasi perencanaan di banyak negara dan juga digunakan secara luas untuk pengajaran dan penelitian, untuk menggambarkan teorema demografis, dan untuk menghasilkan simulasi untuk tujuan analitis. Opsi outputnya ini mencakup kemampuan untuk menggabungkan proyeksi terpisah ke dalam berbagai klaster dan menghasilkan interpolasi 1 tahun dari hasil 5 tahun. Kemudian, FIFIP juga menghasilkan proyeksi dengan migrasi untuk populasi atau subkelompok global, baik dari segi geografis, perkotaan dan perdesaan, regional, etnis, agama, dan lain-lain, dan proyeksi sosial dan ekonomi, tingkat khusus usia dan jenis kelamin untuk partisipasi angkatan kerja, kepala rumah tangga, pendaftaran sekolah, kelayakan untuk layanan kesehatan, dan status perkawinan. Pilihan lain seperti pergeseran tanggal awal seperti halnya di RUP, yaitu ya seperti MovePop, kemudian ada tabel live table user, kemudian juga reverse proyeksi atau proyeksi terbalik, estimasi migrasi, agregasi, dan populasi stabil dapat dikombinasikan dengan proyeksi apapun. Jadi cukup powerful ya FIFIP ini. Nah, input dari FIFIP atau FIPSIN itu ada 4. Yang pertama adalah penduduk dasar atau initial population. Kemudian nilai dari fertilitas dan mortalitas. Fertilitas ini berarti kita membutuhkan angka proyeksi TFR dan ASFR. Untuk mortalitasnya menggunakan proyeksi UHH. Kemudian kita juga secara opsional bisa menggunakan nilai rate migrasi, dan juga secara opsional kita juga bisa memproyeksikan umur dan jenis kelamin tertentu. Tentunya outputnya adalah proyeksi penduduk. Berikut adalah tampilan input dari FIFIP atau FIPSIN yang saya buka menggunakan Notepad++. Jadi inputnya ini dia .prn. Nah, ini kita bisa buka menggunakan Notepad ataupun Notepad++. Nah, dari input ini dia terdiri dari yang pertama adalah jenis live table. Ini contohnya West gitu ya. Kemudian berikutnya kita butuh judul proyeksinya ya, misalnya ini contoh aja. Nah, kemudian ada penduduk dasar untuk perempuan. Nah, ini kodenya dia yang ada F ya, berarti female. Kemudian ini untuk perempuan kelompok umur 04 sampai dengan 715. Jadi ini 04, 75+, kemudian seterusnya ya sampai 75+. Kemudian dengan cara yang sama lakukan untuk penduduk dasar yang laki-laki 04 sampai dengan 75+. Ini berurutan ya. Jadi berurutan ke samping dulu, terus lanjut ke bawahnya seperti itu. Nah, kita juga membutuhkan proyeksi UHH perempuan. Di sini proyeksi UHH perempuan untuk 7 periode proyeksi. Kemudian kita juga membutuhkan proyeksi UHH laki-laki sama untuk 7 periode proyeksi. Kemudian untuk fertilitasnya kita membutuhkan proyeksi TFR dan proyeksi ASFR.
Nah, di sini jadi yang pertama kita isikan proyeksi TFR, kemudian di bawahnya adalah proyeksi ASFR-nya. Ini juga sama untuk 7 periode proyeksi. Nah, kemudian kita juga bisa menghitung nilai proyeksi migrasi kalau kita ada datanya ya. Kita bisa memproyeksikan migrasi menggunakan data migrasi tahunan. Jadi kita anggap sama ya, setiap tahun migrasinya. Ini sama, yang atas data perempuan dulu 04 sampai dengan 75 plus. Kemudian yang bawahnya penduduk laki-laki 04 sampai dengan 75 plus. Nah, di sini ada regroup ya. Jadi kalau kita mau proyeksi spesifik pada kelompok umur tertentu, nah kemudian di bawahnya ini kita adalah tahun proyeksinya. Nah, ini contoh 2010 sampai 2045 tahun proyeksi, kemudian ada end projection sama halt. Oke, itu kode untuk inputnya. Jadi ini kita bisa ganti di notepad ataupun ya langsung datanya ganti di sana bisa. Nah, kemudian untuk running FIFIP atau FIFSYN ini kita karena dia programnya under DOS, sehingga untuk komputer zaman sekarang ini yang platformnya 32 bit atau 64 bit ini nggak bisa dijalankan. Jadi kita memerlukan sebuah DOS emulator yang kita kenal sebagai DOSBox. Nah, DOSBox ini akan digunakan untuk running FIFSYN. Nah, berikut adalah langkah-langkah untuk menjalankan FIFIP atau FIFSYN. Pertama, siapkan program FIFSYN dalam satu folder dan kopikan ke drive C. Setelah itu, install program DOSBox yang sudah kita download. Bisa kita cari secara online ya di internet sebagai DOS emulatornya. Kemudian kita buka filenya. Nah, ini contoh filenya, kita folder FIFSYN-nya kita kopikan ke dalam drive C. Nah, seperti ini. Kemudian kita ekstrak. Nanti file yang akan kita gunakan untuk menghitung adalah file fifip.exe. Nah, itu adalah filenya yang akan kita gunakan untuk melakukan proyeksi. Kemudian untuk menginstal DOSBox-nya, ini setelah kita download file DOSBox-nya, kemudian kita tinggal double klik saja filenya. Kita tunggu, kemudian kita pilih next lagi, kemudian install. Nah, kalau sudah selesai kita close, kita klik close. Kemudian nah, ini seperti ini tampilan dari DOSBox-nya. Ini tampilan awal dari DOSBox. Setelah itu dari sana, karena tadi kita sudah taruh filenya di C, kita ketik saja mount C spasi C.2 backslash. Kemudian enter. Setelah itu ketik lagi C.2 enter. Kemudian kita ketik lagi cd FIFSYN untuk membuka folder FIFSYN kita yang ada di drive C. Kemudian setelah itu ketik FIFIP. Nanti akan muncul halaman depan program FIFIP yang akan kita gunakan untuk melakukan running FIFSYN. Nah, jadi kita ketik seperti ini ya di dalam DOSBox yang tadi sudah terbuka. Nah, ini adalah tampilan halaman depan FIFIP. Tampilan seperti ini. Nah, nanti yang pertama kali adalah kita menginput nama file, kemudian kita input lagi nama file outputnya, kemudian kita lihat apakah dia bekerja atau tidak proyeksinya di dalam aplikasi FIFIP atau FIFSYN ini. Jadi penjelasannya kalau kita lihat halaman sebelumnya, kita ketikkan nama file setelah tulisan enter name of input control file. Misalnya kita nama filenya 34l.prn. Kemudian kita klik enter. Nah, nanti muncul ada pernyataan lagi enter destination for output. Nah, kita ketik misalnya 34l.out. Kemudian kita klik enter lagi. Jika file input yang kita buat sudah benar, maka nanti ada tulisan working. Nah, kemudian beberapa saat kemudian muncul lagi tulisan interpolating for single year single age output. Kemudian jika berhasil, dia muncul stop program terminated. Nah, kalau ini muncul berarti proses kita berhasil. Nah, output dari FIFIP atau FIFSYN adalah
yang dihasilkan oleh Vipsyn yang ada di dalam folder Vipsyn yang ada di drive C tadi. Nah, hasil proyeksinya itu adalah penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin, juga hasil parameter demografi seperti TFR, IMR menurut jenis kelamin, N0 menurut jenis kelamin, CBR atau crude birth rate, kemudian CDR, kemudian rate of natural increase atau RNI. Nah, jadi sederhana ya, menggunakan VVIP kita bisa melakukan penghitungan proyeksi. Hasilnya sudah memberikan banyak parameter. Ini adalah contoh outputnya yang kita buka pakai Notepad++. Jadi nanti hasil dari Notepad ini bisa kita kopikan ke Excel. Nah, nanti di Excel baru kita lakukan analisis selanjutnya, apakah mau dilakukan penghitungan atau mau digunakan untuk melakukan analisis. Itu bisa kita lakukan setelah proyeksinya sudah selesai. Oke, jadi output ini nanti kita bisa kopikan saja ke Excel ataupun ke Word dan sebagainya. Oke, terima kasih sudah menonton video kali ini. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe-nya jika kalian menyukai video dari saya. Sekian dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bahagia.